Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Ismi Iza. Di sini saya akan menjelaskan 3 anak kelas berikut penjelasannya. Yang pertama adalah Royal Discolor, biasanya disebut dengan tanaman Adam Hawa. Ini merupakan tanaman berasal dari Meksiko dan Hindia Barat. Tumbuhan ini termasuk jenis semak dengan tinggi mencapai 40-60 cm dan batangnya pendek dengan arah tumbuh tegak lurus. Batangnya bersifat kasar, pendek, lurus, dan warna coklat. Lalu ini batangnya juga bersifat basah atau herbaceous. Dilihat panjang umurnya, tanaman Adam Hawa merupakan anus atau tumbuhan muda dengan batang bulat seperti permukaan batangnya yang memperlihatkan bekas daun. Daun tanaman ini memiliki karakteristik tunggal, berbentuk lonjong, ujung runcing, dan pangkal memeluk batang. Bagian tepinya daun itu rata, dan permukaan atas daun discolor berwarna hijau, sedangkan bagian permukaan bawahnya berwarna merah kecoklatan. Memiliki bunga yang berbentuk mangkok terletak di ketiak daun dan terbungkus kompak berbentuk menyerupai kerang. Benang sarinya berbentuk silindris, banyak dan warna putih, sementara kepala putiknya berwarna kuning. Mahkota bunga berbentuk segitiga berjumlah 3 lembar dan berwarna putih. Tipe perakaran tanaman ini yaitu serabut berwarna kecoklatan. Yang kedua adalah Ordosiferales. Rumput teki adalah suatu tumbuhan yang lebih dikenal sebagai gulma karena keberadaannya sering mengganggu pertumbuhan tanaman lain. Rumput ini dapat tumbuh di berbagai lahan, misalnya persawahan, perkebunan, dan memiliki kondisi kering atau basah. Rumput teki atau dengan nama latin Cyperus rotundus biasanya mempunyai sistem perakaran berupa akar serabut. Akar ini mempunyai banyak percabangan yang disertai rambut-rambut halus pada setiap helai akarnya. Batang rumput ini berukuran sangat kecil dan pendek, tingginya sampai 10-75 mm, berbentuk segitiga dan hampir bundar. Daun rumput teki ini tumbuh di bagian pangkal batang dan membentuk roset. Sepintas daun ini seperti kelompok daun berpelepah di mana pelepahnya tumbuh di bawah tanah. Daun tersebut menyerupai pita di mana bagian tepinya rata dengan ukuran panjang 10 hingga 60 cm dan lebar antara 2-6 cm. Rumput teki juga mempunyai bunga termasuk kelompok bunga majemuk. Selanjutnya adalah serai dapur dengan nama latin Cymbopogon citratus, berupa tanaman tahunan atau perennial yang hidup secara miliar dan berbatang semu yang berbentuk rumpun tebal dengan tinggi hingga mencapai 1-2 meter serta mempunyai aroma yang kuat dan wangi. Sistem perakaran tanaman serai memiliki akar yang besar. Morfologi akarnya merupakan akar serabut yang berimpang pendek dan akarnya warna coklat muda. Lalu untuk batang tanaman serai bergerombol dan berumbi serta lunak dan berongga. Isi batangnya merupakan pelepah umbi untuk pucuk dan berwarna putih kekuningan. Tanaman serai memiliki batang yang berwarna putih, namun juga ada yang berwarna putih keunguan atau kemerahan. Selain itu, batang ini juga bersifat kaku dan mudah patah. Batang tanaman ini tumbuh tegak lurus di atas tanah atau condong, membentuk rumpun pendek, masif dan bulat silindris. Daunnya ini berwarna hijau dan tidak bertangkai, kesat, panjang dan runcing, hampir menyerupai daun ilalang. Selain itu, daun ini juga mempunyai bentuk seperti pita yang makin ke ujung makin runcing, berbau jeruk limau ketika daunnya diremas dan berwarna hijau kebiru-biruan. Yang kedua adalah anak kelas Zingiberidae, ordo Bromeliales, yaitu nanas. Nanas atau dengan nama latin Ananas commosus L. dapat hidup di waktu tertentu saja, yaitu pada musim kering dalam setahun. Akar pada tanaman nanas terdiri dari akar tanah dan akar samping. Akar tanaman nanas tumbuh dari batang yang kemudian masuk ke dalam suatu ruang yang berbeda antara batang dan daunnya. Batang tanaman nanas yang pendek dan tertutup oleh daun-daun dan akar tanamannya. Batang pada nanas memiliki ruas-ruas yang pendek dan hal ini juga tidak terlihat jika daunnya dilepas atau daunnya berguguran.
Panjang ruas tersebut berkisar antara 1-10 mm. Daunnya tidak memiliki tulang daun. Daunnya berbentuk seperti pita yang sangat panjang dan panjang daunnya mencapai 90 cm, tergantung dari tipe varietas tanamannya. Bunganya termasuk bunga majemuk. Lalu untuk buah, tanaman nanas memiliki buah yang majemuk yang mana berbentuk dari gabungan 100-200 bunga dan memiliki bentuk yang bulat panjang. Pada butir bunga, tanaman nanas akan menjadi mata dari buah nanas setelah terjadinya penyerbukan. Ordo Zingiberales, yakni pisang dan kunyit. Yakni pisang tanduk, tanaman ini merupakan tanaman yang berbunga. Bunga ini yang akan berfungsi sebagai alat reproduksi agar pohon ini bisa berubah. Batangnya disebut sebagai batang semu karena batang ini sebenarnya terdiri dari kumpulan pelepah pisang. Pohon pisang tanduk bisa tumbuh setinggi 2,5 meter sampai 3 meter. Untuk daun pisang sendiri memiliki zat hijau daun dan zat klorofil tersebut sehingga memiliki warna yang hijau. Warna hijau daun pohon ini agak tua, bentuk daunnya melebar dan memanjang seperti daun pisang pada umumnya. Daun pisang tanduk juga sering dimanfaatkan sebagai bungkus tanaman atau pelindung ketika hujan. Untuk buah, dalam satu tandan biasanya terdapat 8-13 sisir pisang, sedangkan dalam satu sisir terdapat 12-22 buah pisang. Pisang tanduk memiliki daging yang berwarna putih agak kuning dengan rasa yang manis. Teksturnya agak lunak. Kulit pisang ini juga agak sedikit tebal dengan warna hijau bila belum masak. Warnanya akan berubah menjadi agak kuning bila sudah matang. Selanjutnya adalah kunyit. Kunyit merupakan salah satu tanaman rempah dan obat yang asli berasal dari kawasan Asia Tenggara. Dan kunyit ini juga dapat tumbuh di ketinggian sekitar 1.300 sampai 1.600 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan yang tinggi. Kunyit sering ditanam secara vegetatif dengan menggunakan stek rimpang. Bibit rimpang harus sudah cukup tua dan harus memiliki penyiraman yang baik. Kunyit atau dengan memiliki nama latin dengan Curcuma longa-L. Untuk akar, kunyit memiliki akar yang memiliki bau yang khas, rasanya pedas dan pahit. Bila akar dari tanaman kunyit dilarutkan ke dalam air, maka akan memberikan warna kuning dan terkandung zat kukumnoid. Untuk batang tanaman kunyit berwarna hijau dengan tinggi batang dapat mencapai sekitar 70-100 cm yang bentuknya mengarah lurus ke atas, atau dengan nama lain geotropisme. Batang pada kunyit memiliki bentuk bulat dan ripanya tersusun dari pelepah daun yang sedikit agak lunak. Bagian kulit luar memiliki warna jingga kecoklatan, sedangkan pada bagian daging buah memiliki warna merah kekuningan. Untuk daun kunyit merupakan sebuah tanaman perennial di mana memiliki daun yang berbentuk elips dan di setiap tanamannya terdapat sekitar 5-15 helai daun yang panjangnya mencapai 85 cm dan lebarnya mencapai 25 cm. Yang ketiga adalah anak kelas Liliaceae, ordo Liliales. Di sini ada bawang daun dan kucai atau biasa disebut dengan dasun. Tanaman kucai atau dengan nama latin Allium tuberosum adalah spesies tumbuhan herbal yang berasal dari genus bawang. Nah, itu artinya tanaman kucai ini masih berkerabat dengan bawang merah, bawang putih, bawang daun, bawang prei, bawang bombay, dan bawang-bawang lainnya. Namun, tanaman ini lebih sering disebut dengan daun kucai. Akar terdiri dari umbi memanjang dengan serat akar yang tumbuh di umbi tersebut. Umbinya ramping, berbentuk kerucut, tumbuh dalam rumpun yang padat, berwarna putih, daun berbentuk tabung hampa lurus, sempit, dan pipi, berwarna hijau, panjangnya mencapai 15-50 cm. Bunganya berwarna putih pucat, berbentuk bintang, dengan 6 kelopak bunga. Bunga dikelilingi oleh daun pelindung tipis, buah bentuk kapsul yang terbagi menjadi 3 ruang dengan 1-2 biji ketika tua menjadi coklat dan terbelah ketika kering. Selanjutnya adalah bawang daun. Nah, tanaman ini biasanya digunakan untuk pelengkap suatu masakan.
tak heran jika tanaman suatu ini sangat dikenal oleh kaum hawa. Bawang daun atau dengan nama latin Allium pistulosum memiliki daun berbentuk yang berupa roset. Hal ini karena adanya daun yang dimilikinya bertepi rata dan ujungnya yang runcing. Pada umumnya, ukuran dari daun tanaman bawang ini cukup unik dan menarik serta berbeda dengan ukuran tanaman lainnya. Untuk akarnya berserabut dengan warna putih kotor dan berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara yang ada di dalam tanah. Nah, ternyata bawang daun ini memiliki buah dan biji. Buah dari tanaman ini memiliki bentuk bulat yang sempurna, namun pada tanaman bawang daun ini terdapat buah yang berbentuk kotak lonjong. Selain bentuk yang cukup unik, karena kotak lonjong, ternyata buah yang dimiliki oleh tanaman bawang daun ini berdiameter berkisar 5 mm dan disertai dengan warna yang hijau. Bunga yang dimiliki bawang daun ini berbentuk bunga majemuk dan berkelamin ganda dan berbentuk silindris. Batang bawang daun ini tidak bercabang dan berarus serta semu. Selain itu, tanaman bawang daun ini memiliki tinggi yang berkisar 60-70 cm. Yang terakhir adalah ordo Orehidalis, yakni anggrek. Ini adalah jenis anggrek Oncidium golden sour, namun yang banyak menyebutnya dengan nama Delsinger's. Tanaman ini tumbuh dengan menjalar layaknya bunga anggrek pada umumnya. Daunnya berdaun tunggal hingga berwarna hijau pucat. Terkadang dihiasi dengan bintik kemerahan atau abu-abu yang lebar dan tebal, dan sangat pendek dan tertutup seludang daun. Lebar daun sekitar 30-40 cm. Bunga yang dihasilkan umumnya cukup besar. Bunga ini termasuk ke dalam genus Oncidium. Adalah genus baru yang mencakup anggrek yang menyukai tempat hangat. Oke teman-teman, itu aja yang mungkin bisa disampaikan pada kali ini. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih. See you and bye-bye.